memberikan suatu kabar langka, ya, kabar yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Ya, mungkin sebagian besar negara-negara di dunia juga tidak pernah terjadi kejadian atau peristiwa semacam ini nanti. Halo sahabat-sahabatku sebangsa Nusantara, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Otak Bler, ya. Nah, kali ini Otak Bler mau memberikan suatu kabar langka, ya, kabar yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Ya, mungkin sebagian besar negara-negara di dunia juga tidak pernah terjadi kejadian atau peristiwa semacam ini nanti. Apalagi di Indonesia, ya, tidak pernah sama sekali. Kira-kira kabar apa itu, ya? Ini kabar ini sangat-sangat mengejutkan bagi Otak Bler, ya. Saya kira kalau sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air, ya, nanti mendengar video nanti pasti akan kaget juga, ya, tercengang-cengang juga, ya, bahwa ternyata ada satu peristiwa langka, peristiwa yang memang, ya, saya kira itu sebuah pembelajaran yang sangat berarti bagi para pejabatnya, bagi para elit, bagi para politisi, ya, bagaimana mereka menepati janjinya dengan masyarakat atau rakyat. Kenapa? Karena rakyat itu adalah raja, ya kan? Jadi dia raja, jadi setelah dia menentukan pilihannya, dia pasti akan menagih janji-janji politik dari para calon pemimpin, apalagi kalau mereka sudah terpilih menjadi pemimpin dan tidak menepati janji-janji itu, ya. Nah, ini kabar ini datangnya jauh sekali, ya. Ini kabar dari negara Meksiko. Jadi ada salah satu wali kota, ya, kita sebut saja, ya, wali kota Frontera Comapala, ya, itu mendapat perlakuan, ya, yang boleh dikatakan kurang mengenakan dari masyarakat atau pemilih, ya. Jadi wali kota ini diikat oleh masyarakat atau warga di sebuah pohon. Wali kota yang bernama Oscar Aguilar ini diikat oleh warga atau masyarakat dari 11 wilayah di sebuah pohon. Itu kenapa? Karena sang wali kota ini, ya, sang pemimpin ini tidak menepati janjinya. Pada saat beliau, ya, melakukan safari politik, kampanye politik, ya, pada saat pencalonan, beliau menjanjikan untuk membangun pemukiman warga dilengkapi dengan fasilitas air bersih. Itu yang dia janjikan setiap kali kampanye di mana-mana. Tapi setelah dia terpilih, ya, memang, ya, dalam pemberitaan itu yang bersangkutan tetap membangun, ya, tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi, ya, air yang tersedia itu, ya, mengalami kerusakan. Jadi itu yang terjadi. Jadi karena masyarakat ini marah, mereka mengamuk-ngamuk di tempat air yang rusak itu, ya kan? Akhirnya mereka melakukan aksi protes ke wali kota. Itu aksi protes. Dan sampai pada, ya, puncaknya itu adalah mereka mengikat sang wali kota di sebuah pohon. Gak main-main, mereka mengikat di sebuah pohon dalam waktu yang cukup lama, ya, hampir 2 jam. Jadi wali kota ini diikat di sebuah pohon itu lamanya 2 jam. Lalu masyarakat itu, ya, dari 11 wilayah itu mereka mengelilingi sang wali kota itu. Dan terlihat, ya, sang wali kota ini tertunduk.
dia mengenakan masker, dia tertunduk. Nah, masyarakat yang mengikat sang wali kota ini, ya, dilepas setelah 2 jam kemudian. Itu pun karena sang wali kota ini berjanji, ya, akan memperbaiki fasilitas air itu. Karena pada saat dibangun, ya, berdasarkan pemberitaan itu, fasilitas itu mengalami kerusakan, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Akhirnya setelah sang wali kota ini, ya, bersedia, berjanji untuk memperbaiki, maka masyarakat melepas kembali yang bersangkutan berdasarkan informasi pemberitaan tersebut. Ini bagi Otak Bliang suatu kejadian yang langka, ya, langka di Indonesia sendiri, ya, belum pernah terjadi hal demikian. Kalau Otak Bliang lihat di beberapa negara di dunia itu memang ada beberapa, ya, memperlakukan pemimpinnya dengan cara-cara seperti itu. Jadi simple saja mereka memperlakukan pemimpinnya, simple sekali, ya kan. Jadi ngambil pemimpinnya, ya kan, bawa orangnya, ikat orangnya, ya kan, minta perjanjiannya, selesai urusan, ya kan, nggak ada urusan. Yang penting memenuhi permintaan masyarakat, simple, ya, cepat, tegas. Coba kalau di Indonesia. Nah, makanya Otak Bliang tadi itu sengaja, ya, mengangkat peristiwa langka ini, kejadian langka ini, ya, supaya kita bisa hubungkan di Indonesia. Apakah, ya, para pemimpin kita di Indonesia ini, mulai dari level yang paling kecil, ya, sampai paling atas itu, benar-benar memenuhi janji-janji politiknya pada saat mereka kampanye? Karena, ya, begitu banyak janji-janji politik dari para calon pemimpin kita, dan ketika mereka terpilih menjadi pemimpin, mereka kadang amnesia, lupa dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya. Apakah pernah terjadi di Indonesia? Ada nggak pemimpin di Indonesia, ya, mulai dari tingkat desa, ya, kepala desanya, ya kan, atau wali kota, wakil wali kota, ya kan, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, ya, diikat oleh masyarakat? Ada nggak? Ada nggak? Otak Bliang, ya, belum pernah mendengar sih kalau, ya, ada kepala daerah kita, ada pemimpin kita yang diikat di pohon oleh masyarakatnya karena tidak memenuhi janji-janji politiknya. Tapi, ya, peristiwa yang terjadi di Meksiko ini, yang dialami oleh sang wali kota ini, harus menjadi pelajaran bagi para pemimpin di negeri ini. Bahwa penting sekali itu menepati janji-janji politik. Karena apa? Karena rakyat kita ini, ya, sudah mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Maka pemimpin harus benar-benar, ya, menjalankan tugas dan harus menepati janji-janji politiknya, ya kan? Jadi apa yang dijanjikan pada saat masa kampanye itu harus direalisasikan. Ya, jangan sampai yang terjadi di Meksiko tadi itu, ya kan. Jadi wali kota bernama Oscar itu diikat oleh masyarakat. Kenapa? Karena tidak menepati janji pada saat masa kampanye. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat berarti sekali bagi para pemimpin kita di Republik ini, ya. Pemimpin di level manapun di Republik ini harus benar-benar menepati janji-janji politik, ya kan? Sebab tidak mungkin, ya, peristiwa yang terjadi di Meksiko itu bisa saja terjadi suatu waktu di Indonesia ini, ya kan? Masyarakat marah, masyarakat muak terhadap pemimpinnya, ya kan? Akhirnya mereka mengikat pemimpinnya di pohon, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya.
Kan sangat-sangat memalukan sama sekali ya. Jadi pemimpin mereka diikat di sebuah pohon, ya kan? Lalu di sana mereka menghina-hinanya, ya kan? Membulinya secara beramai-ramai. Ya, kita berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi di Indonesia. Makanya, ya, para pemimpin kita, para elit kita, ya, harus menepati janji-janji politik pada saat masa kampanye. Kemarin kita baru saja mengikuti ya pelaksanaan pilkada, ada 270-an ya kepala daerah terpilih di Indonesia. Semoga janji-janji politik yang pernah disampaikan pada saat masa kampanye itu benar-benar direalisasikan pada saat Anda sudah dilantik menjadi kepala daerah. Ini harapan Otak Belang ya. Jangan sampai masyarakat kita marah, masyarakat kita muak, ya kan, murka, ya kan. Akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Inilah yang tidak kita harapkan sama sekali. Oke, semoga peristiwa wali kota di Meksiko itu diikat oleh masyarakatnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat di negeri. Mohon ya sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air ya untuk men-share, meneruskan video ini, ya kan? Siapa tahu menarik agar ini menjadi peringatan bagi para pemimpin kita, peringatan bagi para elit kita, agar ya harus benar-benar menepati janji. Apa yang telah dijanjikan sebelumnya itu harus dilaksanakan. Sekurang-kurangnya ya 90% lah itu harus dilaksanakan ya, daripada ya hanya 50%, apalagi kalau tidak sama sekali ya. Oke. Ini yang Otak Belang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa terakhir. Sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa salam kebangsaan ya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.